Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Oke, salam jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapak jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, saya akan sangat hati saya ingin membaca satu ayat firman yang telah berbicara. Yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 10 mengatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, untuk meroboh, dan untuk membinasa, dan untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, datang kepada Engkau pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa Surgawi. Ini kami pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Jemaat yang ada di luar sana ya Tuhan, yang ada di rumah dimanapun pada saat ini, mari Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi setiap pribadi ya Tuhan. Khususnya juga ya Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan mengurapi dia secara khusus. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Bapa Syurgawi, Engkau bekerja dan berkarya dalam setiap hati kami ya Tuhan. Manusia hidup bukan karena makanan kata-Mu Tuhan, tetapi dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa Syurgawi, kami mau menyerahkan ya Tuhan keadaan dunia hari ini ya Tuhan, yang menakutkan, yang membuatkan kami risau ya Tuhan Yesus, yang membimbangkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari Bapa, Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami hentikan pekerjaan roh-roh jahat, roh-roh maut, roh kemalangan, roh apapun yang tidak baik yang ada pada saat ini. Kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi kami semua. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau memuji Engkau, menyembah Engkau sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berikan kami ketenangan, kedamaian, sukacita surgawi ya Tuhan. Seluruh dunia ya Tuhan memuji, menyembah Engkau, mendengar Engkau berbicara ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan negara Malaysia ya Tuhan. Engkau tahu apa keadaan yang ada ya Tuhan, baik di Sarawak ini, seluruh Sarawak. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, semua pendoa-pendoa syafaat dimanapun pada saat ini, terus berdoa ya Tuhan Yesus. Biarlah hadir-Mu Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kuasa kesembuhan, mujizat-Mu Tuhan dinyatakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu ternyata ya Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya ya Tuhan. Begitu yang banyak orang yang belum mengenal Engkau, inilah saatnya ya Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu, khususnya yang berada di India ya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan diri-Mu kepada mereka ya Tuhan Yesus. Oh Bapa Syurga, Engkau tidak mau surga-Mu kosong kata-Mu Tuhan. Engkau mau ya Tuhan supaya anak-anak-Mu ya Tuhan di seluruh dunia akan mendapat keselamatan. Bapa Syurgawi, Yohanes mengatakan, Engkau berkata ya Tuhan, Engkau mengaruniakan ya Tuhan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan. Kepada siapa yang percaya kepada Dia ya Tuhan, dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Beroleh kehidupan yang kekal ya Tuhan, tidak akan pernah binasa. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakailah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya pada hari ini ya Tuhan. Dipakai dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Nama-Mu terus diagung, dimuliakan ya Tuhan Yesus. Apapun cara-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan memakai setiap jemaat ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Kau Rabayara
Haleluya, haleluya Tuhan. Mari Tuhan kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, curahan kuasa-Mu Tuhan dinyatakan sekali lagi di negara Malaysia ini ya Tuhan. Umat-Mu ya Tuhan, umat-Mu, kami Engkau mengatakan kami adalah umat imamat yang raja. Rejani kata-Mu Tuhan yang dipilih ya Tuhan. Oh Engkau baik, sungguh baik, luar biasa Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Sungguh Tuhan nama-Mu dimulia diagungkan ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah Kau tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia penuh kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia penuh kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Amin Tuhan. Haleluya Lord. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia penuh kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia penuh kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman-Mu, mari jemaat Tuhan kita akan mengangkat penyembahan. Kita yakin Tuhan ada di sini, Tuhan hadir. Mari jemaat Tuhan, kita
kita akan terus menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ya, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amen, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang bersama kami ya Tuhan. Engkau yang mempersiapkan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang melengkapi kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, jambahan dan urapan-Mu Tuhan. Buka mata rohani kami ya Tuhan Yesus. Mengalami Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuatanku Hanya ada dalam Engkau Tuhan. hanya dalam Hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Yesusku, Kau besar, Kau besar, Kau besar, haleluya. Kau Kau besar, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Benar Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, akan ada kelepasan, akan ada kesembuhan ya Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa Tuhan taruhkan ya Tuhan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Di mana ya Tuhan nama-Mu terus dimuliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bungkusi kami sekali lagi ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari yang mendatang ini ya Tuhan. Karena Tuhan yang bersama kami, karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau ada di hadapan, di kiri kanan belakang kami ya Tuhan. Engkau bersama kami ya Tuhan. Membungkusi kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apabila kami di pihak Engkau, Engkau di pihak kami. Siapakah yang dapat melawan kami? Sedetik pun Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Tuhan atas janji-Mu yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Tuhan kami memuliakan Engkau sungguh ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja yang perkasa mulia. Kami mengsiharkan ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dimuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Janji-Mu yang begitu indah bagi kami. Engkau gembala yang baik bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kemenangan pasti terjadi. Terima kasih haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin, amin. Oke jemaat Tuhan, saya bagi masa ini kepada Guru Dr. Henry Padin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke sekarang saya bagi masa. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan hari ini, pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan yang pasti akan memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang akan dan sedang mengikuti acara ibadah online ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa dan saya membawa kita dalam doa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang dan pemeliharaanmu yang sempurna. Kalau kami boleh ada hari ini adalah oleh karena kesempurnaan pemeliharaan Tuhan bagi kami, namun pun kami sedang berhadapan dengan gejolak, berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan tentangan yang begitu berat pada masa-masa ini. Namun kami percaya firman-Mu akan memberi damai sejahtera, firman-Mu akan memberi sukacita dan pengharapan baru kepada kami. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya masa yang singkat ini kami fokus kepada firman Tuhan dan mengizinkan Roh Allah akan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu bersama Yesus menghadapi badai kehidupan. Bersama Yesus menghadapi badai kehidupan. Era ini merupakan satu era yang sangat mencabar. Dan berbicara tentang cabaran hidup merupakan suatu masa yang sedang kita hadapi pada masa sekarang. Kita sedang berhadapan dengan namanya krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesehatan, dan krisis iman. Semua ini suatu komponen yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan pada masa sekarang ini. Berbicara tentang bencana, fenomena global, semua ini kita sedang lalui. Bukan hanya satu andaian bagi gereja, bagi umat manusia pada era ini, yang disebut dengan milenial, yang disebut dengan postmodern ini. Bukan hanya suatu bayangan, tetapi berbicara tentang reality. Peperangan kita dengar hari ini pun, masa ini pun kita sedang mendengar berita hangat tentang peperangan. Berbicara tentang diskriminasi, semua ini kita lalui dan sedang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Karena semua ini saudara, manusia hilang harapan. Manusia berusaha untuk mencari jawaban dan memerlukan jawaban. Terutama sekali dengan pandemi COVID-19 ini. Saya percaya jutaan orang di dunia pada masa sekarang ini sedang berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberi jawaban kepada kita.
Namun saudara, seakan-akannya surga menyepi. Seakan-akannya Tuhan tidak menjawab. Pertanyaan orang, di manakah Tuhan? Kenapa semua ini terjadi? Akhirnya apa yang terjadi, manusia memilih untuk pasrah kepada takdir. Itulah kenyataan yang sedang dihadapi oleh orang, oleh manusia, oleh kita pada masa sekarang. Semua ini adalah takdir. Kenapa? Karena seakan-akannya surga menyepi, seakan-akannya tidak ada jawaban, dan seakan-akannya manusia sedang berhadapan dengan istilahnya cabaran dunia pada masa sekarang. Tetapi saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu berita baik, bahwa ada satu harapan. Harapan di tengah-tengah keadaan yang menyepi. Harapan di tengah-tengah keputusasaan manusia. Harapan yang pasti yang saya ingin beritakan di sini adalah harapan yang hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Dan membicarakan ini saudara, dimanapun engkau berada, ada harapan. There is hope. Harapan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus. Harapan yang pasti. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Firman Tuhan berbicara, dalam segala keadaan yang kita hadapi, kekhawatiran, cabaran, persoalan yang kita hadapi, hanya bersama Yesus kita dapat lalui badai kehidupan yang sedang dihadapi oleh jemaat sekarang. Hanya waktu kita menyerahkan itu kepada Yesus. Dengan itu, saya ingin membawa kita melihat satu teks, yaitu dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 berkata demikian. Saya akan membaca untuk kita seluruh bagian ini. Ayat 35 mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sekian jauh pembacaan kita saudara. Daripada seluruh teks ini, saya ingin membawa kita fokus kepada 4 poin yang menjadi fokus dalam pembacaan kita pada hari ini dan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, ajakan Yesus untuk mengikutinya, ayat 35c. Yang kedua,
Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan iman kita selalu tenang. Dalam konteks ayat 36. Dan yang poin yang ketiga, yaitu kedaulatan Yesus atas kegenasan alam. Ayat 39. Dan terakhir, poin yang terakhir yang keempat, yaitu kehadiran Yesus menjawab segala masalah dan persoalan hidupmu. Dalam teks, dalam ayat 40. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita berbicara tentang ajakan Yesus untuk mengikutinya. Kita tahu sebelum bagian ini, kita tahu bahwa Yesus sedang mengajar orang banyak di tepi danau Galilea. Dan dalam teks yang lain juga membicarakan dimanapun Yesus berada, dia dikerumuni oleh orang banyak. Karena orang mau mendengar firman Allah. Karena orang mau mendengar ajaran Yesus. Dan Yesus sedang mengajar mereka melalui beberapa perumpamaan-perumpamaan. Dan karena orang banyak, Yesus masuk ke dalam sebuah perahu, ya perahu yang sebentar yang akan membawanya pergi ke seberang. Dan Yesus mengajar orang banyak. Nah, setelah Yesus mengajar sepanjang hari dengan orang banyak di tepi danau Galilea, sampai petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke seberang. Yesus mengajak mereka untuk pergi ke seberang. Nah, pertanyaan dia, mengapa Yesus mengajak mereka pergi ke seberang sedangkan orang yang mau mendengar firman itu ada di situ? Bukan hanya sedikit orang, tapi orang ramai, orang banyak, multitudes katanya dalam bahasa Inggris. Orang banyak sedang merindukan kebenaran firman dan mau mengajar mereka, mendengar pengajaran Yesus. Tapi pertanyaannya, Yesus katakan, marilah kita pergi ke seberang. Kenapa? Ternyata saudara, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dalam konteks marilah kita bertolak ke seberang. Karena Yesus ada tujuan untuk murid-muridnya. Tuhan ada tujuan untuk murid-muridnya. Karena Tuhan mau memimpin mereka kepada satu dimensi baru ataupun pengalaman baru dalam perjalanan iman mereka bersama Yesus. Yesus mengajar orang banyak dan murid-murid bersama dengan dia. Nah, sekarang Yesus katakan marilah kita pergi ke seberang. Artinya Yesus mau mendewasakan, membangkitkan iman mereka, membawa mereka kepada satu pengalaman baru dengan Tuhan melalui iman mereka. Dan mereka pergi ke seberang, menaiki perahu di mana dia sedang berkhotbah. Dan saudara, waktu Yesus membawa mereka, waktu Yesus masuk ke dalam perahu itu, dia terus pergi dan tidur di dalam pembacaan kita berikutnya. Yesus tidur di atas tilam di buritan kapal. Nah, artinya dia membiarkan murid-muridnya membawa kapal itu, perahu itu ke seberang. Sedangkan dia mengambil masa untuk istirahat, tidur di atas tilam lagi di buritan kapal itu. Bagian yang kedua, waktu Yesus mengajak mereka pergi ke seberang, Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan mereka aman. Yesus tidak katakan waktu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, dia tidak katakan mari ikut aku, kamu pasti akan terjamin selamat sepanjang perjalanan imanmu. Tidak. Begitu juga dalam konteks kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya, menjadi orang Kristen. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kekristenan kita akan berjalan mulus dengan aman, tanpa ada cabaran dan tentangan. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kamu akan dibenci,
Kamu akan dikucil. Kamu akan dihantar di tengah-tengah serigala seperti domba di tengah-tengah serigala. Inilah message yang Tuhan sampaikan kepada orang percaya, kepada murid-murid Yesus, kepada kita pada masa sekarang ini. Kalaupun kita berhadapan dengan berbagai macam cabaran dalam perjalanan iman kita, Tuhan mau membawa kita kepada satu dimensi baru. Tuhan mau memimpin kita supaya kita bertumbuh lagi dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Kadangkala saudara, cabaran yang kita hadapi itu seakan-akannya melebihi kuasa Tuhan. Waktu kita bergumul dengan tentangan cabaran hidup, seakan-akan cabaran, seakan-akan masalah yang kita hadapi ini melebihi kuasa Tuhan sehingga Tuhan tidak mampu menangani kita. Tuhan tidak mampu menjawab persoalan kita. Mengakibatkan saudara, tidak sedikit orang Kristen mulai putus asa dan meninggalkan Tuhan. Dalam saat-saat berhadapan dengan cabaran hidup, dalam saat-saat kita berhadapan dengan persoalan hidup, tidak sedikit orang yang akhirnya mengalah dan mengatakan inilah takdir, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini saudara, Tuhan mengajak murid-muridnya, marilah kita pergi ke seberang. Dia tidak pernah menjanjikan dalam pelayaran mereka aman. Tetapi waktu mereka berlayar, kita tahu bahwa yang bersama dengan Yesus ini adalah murid-murid yang adalah mantan nelayan yang profesional. Tahu danau, apalagi danau Galilea ini mereka sudah biasa. Namun saudara, Yesus di dalam bahagian ini kita tahu, Yesus mau membawa murid-murid ini kepada satu dimensi iman yang baru bersama Tuhan. Ataupun Yesus mau menguji mereka sejauh mana mereka setia kepada Yesus, sejauh mana mereka percaya kepada Yesus. Dan saya senang dengan satu bahagian. Mari kita belajar dari burung Raja Wali. Saudara, berbicara tentang burung Raja Wali, kita jarang sekali melihat burung Raja Wali terbang waktu cuaca cerah ataupun waktu angin tenang. Tetapi kita sering melihat burung Raja Wali apabila ada badai, angin, ribut dan taufan, dia mulai keluar. Dan dia akan berhadapan dengan angin, taufan. Semakin berat, semakin kuat angin, semakin dia akan naik terbang. Dia akan menentang sayapnya dan dia akan semakin menghadapi cabaran dan tentangan. Angin, badai, taufan itu dia semakin naik dan seterusnya. Sampai kepada satu dimensi, kepada satu tahap yang baru. Dan dia melihat ada cerah, ada suatu terang di atas sana. Pada awalnya dia dikerumuni oleh, dia berhadapan dengan kegelapan, berhadapan dengan badai, berhadapan dengan hujan dan sebagainya. Tetapi dia berusaha naik ke atas dan melihat ada terang di sana. Sampai kepada satu level, semua tentangan, semua cabaran itu di bawahnya, dan dia terbang dengan kapaknya, dengan sayapnya terus menerus. Dan ini suatu pengalaman yang baru yang berbicara di dalam bahagian ini, yang kita lihat di dalam Yeremia pasal 49 ayat 22 yang berkata, sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya. Saudara, gambaran ini seharusnya menjadi tipe orang Kristen, sifat sikap orang Kristen, modal orang Kristen
yang bersedia menghadapi badai, pencobaan, cabaran, tentangan hidup bersama Yesus. Orang Kristen diumpamakan burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai-badai kehidupan. Apapun badai, apapun taufan, apapun cabaran yang kita hadapi. Apalagi pada masa sekarang ini. Hari ini juga kita mendengar peningkatan demi peningkatan kes COVID-19 di seluruh Malaysia. Seakan-akannya tidak ada harapan. Pertanyaannya, bilakah akan berakhir semua ini? Di manakah Tuhan yang kita minta pertolongan sudah sekian lebih mendekati 2 tahun? Dan di manakah Tuhan yang kita doakan dan yang kita serukan di seluruh dunia ini? Berseru kepada Tuhan, orang Kristen berseru, di manakah jawabannya? Tetapi saudara, saya percaya Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan masih melatih kita seperti murid-murid di tengah-tengah danau Galilea, sedang berjuang demi keselamatan mereka. Berhadapan dengan angin taufan. Kita akan lihat sebentar lagi tentang apa ciri-ciri taufan ini. Apa ciri-ciri badai ini yang sedang mereka hadapi. Mereka berjuang. Seakan-akan kita dalam keadaan yang seperti ini sekarang. Yang ketiga, ini bagian yang menarik saudara. Mari kita perhatikan lagi. Kedaulatan Yesus atas alam. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pertanyaan dia, kenapa para nelayan yang profesional ini tidak tahu tanda-tanda taufan, angin ribut datang? Sedangkan mereka sudah biasa dengan danau ini. Ternyata taufan ini dalam bahasa Inggris, ya yang boleh gunakan Google silakan. Bahasa Inggris dia katakan squall, S-Q-U-A-L. Artinya angin ribut secara mendadak dari segala arah. Juga dikatakan angin ribut yang bersifat lokal. Artinya angin yang seperti ini selalu terjadi di danau itu. Sewaktu-waktu terjadi di danau itu. Dan Google, mungkin yang lihat Google itu, mungkin dia jelaskan begini. Biasanya squall ini hanya terjadi dalam antara 2 menit ke 4 menit. Lalu dia berakhir. Dan dia datang dengan cepat sekali dan hilang lenyap. Tetapi di dalam bahagian ini mengatakan bahwa waktu angin badai ini datang, mereka sedang berjuang. Berjuang. Angin kencang disertai dengan hujan, guru dan kilat. Dan datang dari segala arah. Dalam terjemahan lain mengatakan angin taufan ini, kalau dia datang tanpa ada warning. Dia datang daripada segala penjuru sehingga menghasilkan gelombang yang tidak menentu. Jadi ini menjadi bahaya bagi para nelayan ataupun pelayar di danau itu. Karena apa? Karena dia akan menyerang perahu kapal dari segala arah. Dan terbukti mengatakan bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara, kita melihat perjuangan mereka. Berjuang dengan angin, berjuang dengan ombak yang tinggi, yang besar, yang sudah masuk ke dalam kapal mereka. Murid-murid mereka berjuang dengan kekuatan mereka, dan mereka melupakan Yesus. Mereka melupakan Yesus, tidak melibatkan Yesus dalam persoalan mereka. Mereka masih mengandalkan
kepekaran mereka berhadapan dengan taufan, berhadapan dengan ribut, berhadapan dengan badai. Mereka melupakan Tuhan Yesus. Kadangkala saudara, dalam kehidupan kita, selalu kita berjuang sendiri apabila kita berhadapan dengan persoalan. Kita katakan ini bukan persoalan orang lain, ini persoalan saya. Dan saya mampu mengatasi masalah ini. Tapi kita lihat di dalam ayat yang ke-39 mengatakan, daripada 38 saya ingin membaca untuk kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Ternyata selama ini Yesus tidak dilibatkan dalam pergumulan mereka. Yesus sedang tidur. Lalu baru mereka sadar Yesus ada bersama dengan mereka. Lalu mereka cepat-cepat membangunkan Yesus. Dan mereka katakan ayat yang seterusnya, bagian yang seterusnya, "Guru-guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Itu kata mereka. Baru mereka sadar ada Yesus bersama dengan mereka dan membangunkan Yesus. "Guru-guru, kamu tidak tahukah kita sedang binasa?" Ayat 39, ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Hanya kata itu saja. Yesus katakan, "Diam." Dia tidak berkata kepada angin tetapi kepada danau, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, haleluya. Pertanyaan dia, mengapa badai taufan itu taat kepada perintah Yesus? Pertama, karena dia adalah Allah atas alam semesta. Dia adalah Allah atas alam. Dia adalah Allah atas danau. Dia adalah Allah atas segala ciptaannya. Yang kedua, karena Yesus mau mereka percaya dan bersandar kepada Yesus. Dalam menghadapi persoalan, kita perlu berharap, beriman dan bersandar kepada Yesus yang dapat menolong, memimpin kita. Dan Yesus mau menyadarkan mereka supaya mengikuti Yesus pasti ada cabaran dan tantangan hidup. Tetapi jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Yesus mampu menolong kita. Dimanapun saudara, apapun persoalan, apapun masalah saudara, apapun badai taufan yang sedang saudara hadapi, yang sedang ada dalam kehidupan saudara sekarang, Yesus sanggup. Yesus mampu menolong karena Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Yesus bersedia menolong saudara. Apapun persoalan saudara. Mungkin saudara pernah dihina, apalagi dihina oleh teman dekat saudara, ataupun dihina oleh masyarakat. Dihina karena keadaan-keadaan kita. Jangan lupa Tuhan. Mungkin juga kita sedang bergumul dengan masa depan kita. Mungkin juga kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita. Apalagi masa sekarang karena pandemik ini, banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan. Banyak orang yang berhadapan dengan masalah-masalah. Dengan pekerjaan, dengan keluarga. Bagaimana memelihara keluarga kalau tidak ada pekerjaan? Bagaimana bekerja kalau keadaan ini terus-menerus sedemikian? Banyak pergumulan. Dan akhirnya kita merasa bahwa dalam masa-masa yang seperti ini beban kita terlalu berat. Persoalan demi persoalan timbul, silih berganti. Kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Seakan-akannya kita tidak berdaya dan akhirnya
pasrah saja, ini adalah takdir saya. Tidak, saudara. There is hope. Harapan itu adalah pertolongan yang hanya di dalam Yesus Kristus. Ataupun mungkin persoalan keluarga. Kalau dulu rumah tangga itu, keluarga itu adalah tempat kehidupan berumah tangga itu. Orang tua katakan keluarga itu, ruang meja makan itulah tempat keluarga bersama. Bersukacita menikmati segala-galanya. Dan ruang tamu itulah tempat keluarga bersama hidup bersama dan bersukacita, bergaul, berbicara. Tetapi apa yang terjadi pada masa sekarang ini, saudara, sedang berhadapan dengan persoalan. Tidak ada komunikasi sekalipun bersama di satu sofa. Masing-masing. Apa yang telah mengambil damai sejahtera, apa yang telah mengambil komunikasi intim, keindahan keluarga itu. Coba lihat gambar ini. Bapak pun memegang handphone, mama pun memegang, anak pun anak, dan anjing pun bersama. Inilah yang telah mencuri damai sejahtera keluarga. Ini yang sudah mulai menghilang di dalam kehidupan keluarga itu. Dan we are talking about reality. Dalam keluarga tidak ada kebersamaan. Anak pun suka-suka bila dia mau makan, ya silakan ke dapur. Waktu bapak masuk ke kamar, waktu ibu masuk ke ruang tamu, anak sudah di bilik. Apa yang menjadi ilah mereka pada masa sekarang ini? Bersifat individualisme itu. Hanya dia dengan handphone dia, dengan apa saja yang ada di sana. Tapi yang lebih bahaya lagi, orang-orang sekarang ini boleh ketawa senyum sendiri. Karena apa? Karena itu. Dan akhirnya menjadi suatu pergumulan dalam keluarga. Dan saudara, dalam semua hal yang saya bicarakan ini, hanya bersama Yesus. Ataupun apabila kita menjemput Yesus bersama keluarga kita, kita akan menghadapi badai-badai kehidupan. Karena Yesus saja sanggup menolong saya dan saudara. Dan terakhir, kehadiran Yesus menjawab segala masalah hidup saudara. Hanya apabila Yesus hadir bersama murid-muridnya. Yesus bangun dan berbicara kepada danau itu. Diamlah dan tenanglah. Apa artinya di sini, saudara? Waktu murid-murid Yesus mengundang Yesus bersama dengan mereka, danau itu menjadi tenang. Waktu kita membiarkan Yesus di luar daripada hidup kita, waktu kita tidak mengizinkan Yesus itu berperan utama dalam kehidupan kita, pasti kita akan terus berhadapan dengan gelombang, dengan persoalan, dengan taufan, dengan badai-badai tentangan hidup ini. Tetapi saudara, berita baik di sini. Waktu saudara mengundang Yesus, menjemput Yesus dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, apapun cabaran yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar bagi saya dan saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini. Karena Yesus katakan dalam Matius pasal 11, dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini apapun persoalan saudara, Yesus katakan, "Marilah kepadaku," kata Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia akan menolong saudara. Apakah saudara menghadapi persoalan hidup?
Apakah saudara sedang berhadapan dengan sakit penyakit? Mungkin saudara sedang mendengar di sini sedang berhadapan dengan secara positif COVID-19. Sekalipun waktu kita mengundang Yesus, hari ini kita sebentar akan berdoa supaya kesembuhan terjadi. Apapun persoalan saudara, apapun sakit penyakit saudara, saya percaya hari ini Tuhan mau menyampaikan message ini. Dimanapun saudara berada, saudara berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Dia pasti akan memberi kesembuhan. Dia pasti akan menolong saudara. Dia pasti akan memberi solusi jalan keluar bagi saudara. Sekalipun kita bersama Yesus berjalan di badai, melalui badai-badai kehidupan ini, cabaran, tentangan pasti ada. Tetapi bersama Yesus, Dia akan menolong saudara. Sekali lagi saya ingin membawa kita dalam doa. Saya percaya firman Tuhan ini berbicara kepada saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, yang mau datang kepada Tuhan dengan berdoa, duduk silakan. Yang mau berlutut, apapun persoalan yang begitu berat bagi saudara, seakan-akannya begitu banyak persoalan yang sedang saudara hadapi, sedang saudara gumuli, sedang saudara pikul, sehingga saudara merasa tidak berdaya lagi. Saudara berlutut di hadapan Tuhan pada saat ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Dan saya percaya Roh Tuhan akan melawat saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Tuhan, kami telah menyampaikan firman-Mu dan mendengar firman-Mu. Saya percaya firman-Mu sedang berbicara kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami sedang berbicara tentang kenyataan realiti yang sedang dunia hadapi sekarang ini. Tuhan Maha Tahu. Yang sedang kami gumuli secara pribadi, sekalipun orang lain tidak tahu, Tuhan Maha Tahu. Apapun pergumulan pribadi, masa depan, pekerjaan, persoalan hidup, persoalan tentang dosa yang tidak berdaya, kami dapat terlepas dari persoalan ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, sedang berdoa kepadamu pada saat ini Tuhan. Dengar dan jawablah mereka Tuhan. Dengan itu kami berdoa, yang sakit dalam nama Yesus Kristus akan sembuh. Yang sedang menghadapi persoalan hidup dalam nama Yesus Kristus dilepaskan. Dan Tuhan bersama memberi kemenangan dan kekuatan baru supaya jemaat Tuhan akan melangkah kepada satu dimensi baru. Perjalanan iman mereka bersama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah yang sama, yang melakukan kesembuhan pada masa hidupmu di dunia ini, yang juga bekerja pada hari ini kepada saudara-saudara yang sedang bergumul dan minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan atas firman Tuhan, kesetiaan kita mendengar firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar berita sidang. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Harap maklum, pada setiap hari Rabu, kami akan berdoa bersama-sama dengan doa syafaat yang akan diumumkan melalui WhatsApp pada petang hari tersebut. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat hari Minggu,
Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti kebaktian online ini dimanapun saudara berada. Dan kita harap supaya kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.